Izin Bapak Ibu, saya memulai sesi ini menyampaikan tentang program beasiswa mikrokredensial di Jan GTK tahun 2024. Baik Bapak Ibu, sebagaimana telah disampaikan dalam laporan Ibu Dir Santi sebelumnya bahwa program ini adalah kolaborasi Kemendikbudristek dengan LPDP untuk mencapai SDM unggul. Program beasiswa non-gelar atau mikrokredensial ini adalah program pendidikan pelatihan jangka pendek dengan topik atau materi yang memang sangat spesifik dan teknis ditujukan untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu guru. Untuk pelaksanaannya sendiri akan dilaksanakan secara daring sehingga Bapak Ibu dapat mengikuti program ini dari mana saja. Bahwa tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan agar nantinya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian melalui program ini Bapak Ibu dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi Bapak Ibu sahabat GTK dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai kebijakan dan prioritas Merdeka Belajar. Yang ketiga, melalui program ini juga Bapak Ibu dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan lingkungan belajar yang mendorong peserta didik untuk bisa berpikir mandiri, kreatif, dan berpikir kritis sebagaimana arahan Bu Dirjen yang telah disampaikan tadi pada pembukaan. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan tahapan dan lini masa program mikrokredensial di Jan GTK ini tahun 2024. Yang pertama, kami melakukan sosialisasi yaitu pada hari ini. Setelah sosialisasi, maka beberapa program secara bertahap akan dibuka pendaftarannya mulai dari bulan ini, bulan Maret, sampai dengan kurang lebih bulan Juni. Sehingga Bapak Ibu nanti di persyaratan kami sampaikan mohon bisa dapat menyiapkan mulai dari sekarang. Lalu bagi Bapak Ibu yang sudah melengkapi berkas pendaftaran dan persyaratan, akan dilakukan seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Seleksinya juga bertahap dilaksanakan sesuai dengan pembukaan pendaftaran program mulai dari April sampai dengan Juli 2024. Setelah Bapak Ibu lulus seleksi administrasi dan juga wawancara, maka Bapak Ibu akan ditetapkan sebagai penerima beasiswa mikrokredensial di Jan GTK melalui SK yang diterbitkan oleh Dijen GTK sekitar bulan Juni dan bulan Juli. Setelah Bapak Ibu ditetapkan, maka akan mulai pelaksanaan studi singkat atau pendidikan atau pelatihan di bulan Juli sampai atau dengan Oktober 2024. Lalu setelah pelaksanaan tentunya kami di Jan GTK akan melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut di bulan November sampai dengan Desember. Izin kami menyampaikan bahwa yang pertama dari Direktorat Guru PAUD dan Dikmas itu untuk tahun ini ada 2 program yang akan ditawarkan. Yang pertama Inclusive Classroom Management bekerja sama dengan Monash University. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola kelas dan lingkungan belajar yang inklusif, menghargai keberbedaan anak usia dini, baik dari latar belakangnya, fisik, bahasa, budaya, bahasa, dan keberagaman lainnya. Program ini rencananya akan dilaksanakan di bulan Juli 2024 dan sasaran program ini adalah 30 guru PAUD dan program akan dilaksanakan kurang lebih 4 hari. Untuk yang kedua adalah Fostering Computational Thinking in Early Childhood Education. Program ini bekerja sama dengan Korea National University of Education, di mana bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan pada guru PAUD dalam menstimulasi anak usia dini untuk dapat berpikir komputasi sesuai dengan tuntutan keterampilan kritis berpikir dan problem solving di abad ke-21 ini. Program ini akan dilaksanakan di bulan September 2024 dengan sasaran 30 guru PAUD dan akan dilaksanakan selama 4 hari. Selanjutnya, dari Direktorat Guru Pendidikan Dasar itu menawarkan tahun ini ada program Literacy Teaching Reading and Writing Project bekerja sama dengan Columbia University. Ini merupakan program yang sama, Bapak Ibu sudah kurang lebih 2-3 tahun dari 2022 dilaksanakan program ini.
Program ini tentunya untuk memberikan informasi karena banyak miskonsepsi tentang literasi dan numerasi yang terjadi selama ini, dan sesuai prioritas Kemendikbudristek di dalam literasi dan numerasi, maka akan diberikan penguatan program mikrokredensial bagi Bapak Ibu guru sahabat GTK. Nah, program literasi ini sendiri akan dilaksanakan kurang lebih bulan Juli atau Agustus 2024 dengan sasaran 90 guru PAUD, SD, dan SMP, dan akan dilaksanakan selama 4 hari. Lalu yang kedua, Numerasi Professional Learning Program. Ini juga bekerja sama dengan Monash University untuk tahun ini. Akan dilaksanakan di bulan Juli 2024 dengan sasaran 90 guru PAUD, SD, dan SMP, dan akan dilaksanakan 5 hari. Untuk kedua program ini Bapak Ibu, walaupun hanya 4-5 hari, tapi nanti setelah mengikuti sesi 4-5 hari ini akan ada sesi pendampingan dan juga pengayaan dari universitas bagi Bapak Ibu yang mengikuti program ini. Selanjutnya, selanjutnya masih dari Direktorat Guru Pendidikan Dasar, ada program baru untuk tahun ini yang ditawarkan. Sebenarnya ini program lanjutan dari tahun lalu, cuman tahun ini mengambil tema STEM Sustainability Development Teaching. Jadi pada tahun ini bekerja sama dengan Utrecht University, rencananya program STEM yang dibuka itu diangkat dengan memperhatikan lingkungan hidup. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti program ini nantinya dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk mengatasi tantangan perubahan iklim yang kita tahu sama-sama saat ini menjadi isu global yang perlu diperhatikan. Nah, program ini rencananya akan dilaksanakan di bulan Oktober 2024, kurang lebih sasarannya 35 guru SMP dan akan dilaksanakan selama 4 minggu. Untuk yang selanjutnya ada Innovative Pedagogy Core Practices for Teaching English. Nah, ini juga sebenarnya lanjutan dari program tahun 2023 bekerja sama dengan The Ohio State University. Program ini akan meningkatkan memberikan informasi dasar bagi guru yang mengajar bahasa Inggris, terutama bagi Bapak Ibu guru di sekolah dasar. Sehingga dengan mengikuti program ini, Bapak Ibu guru dapat merancang kegiatan yang efektif di kelas berdasarkan model pedagogis untuk nantinya mempromosikan penguasaan bahasa Inggris dan bagaimana nantinya bisa merancang penilaian untuk mengukur pembelajaran siswa atau asesmennya. Program ini akan dilaksanakan di tanggal 8 Juli sampai dengan 5 Agustus 2024 dengan sasaran 60 guru SD dan akan dilaksanakan selama 4 minggu. Selanjutnya izin melanjutkan Bapak Ibu untuk dari Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus bagi Bapak Ibu guru yang berminat di bidang inklusi dan pendidikan khusus, ada 3 program yang akan ditawarkan pada tahun ini. Yang pertama, Autism Education and Practice bekerja sama dengan University College of London. Itu program ini akan memberikan pemahaman dan keterampilan kepada guru dalam memberikan layanan pembelajaran terhadap anak penyandang disabilitas, terutama pada anak autism. Program ini akan dilaksanakan di bulan Juli 2024 dengan sasaran 25 guru dan akan dilaksanakan selama 6 minggu. Lalu yang kedua, bekerja sama dengan Monash University, ada Engaging in Positive Behavior Support Practices. Program ini memberikan informasi perilaku peserta didik yang memerlukan dukungan positif sehingga dapat memberikan pembelajaran yang inklusif dengan juga diinformasikan bagaimana cara melakukan asesmennya terhadap peserta didik. Nah, program ini dilaksanakan di bulan Agustus 2024 dengan sasaran 25 guru dan akan dilaksanakan selama 6 minggu. Yang selanjutnya adalah program dengan University of Sydney, Transition Planning for Students with Disabilities. Program ini memberikan pemahaman program transisi untuk penyandang disabilitas, memahamkan teori perilaku penyandang disabilitas, dan diberikan praktik baik transisi untuk para penyandang disabilitas. Program ini rencananya akan dilaksanakan September 2024 dengan sasaran 25 guru dan akan dilaksanakan selama 6 minggu.
Baik Bapak Ibu, ini program yang juga merupakan lanjutan dari 2022 dan 2023 program antara Direktorat Guru Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu CS 50 X Indonesia yang bekerja sama dengan Harvard University Digital Skills for Teachers, di mana di dalam program ini nanti akan ada pemberdayaan digital skill bagi guru, program intelektual ilmu komputer dan seni pemrograman sederhana yang Bapak Ibu dengan atau tanpa pengalaman pemrograman informatika sebelumnya itu dapat meningkatkan kompetensi dan memahami perkembangan ilmu sains komputer. Bapak Ibu juga akan diajarkan cara berpikir algoritmik sederhana dan bagaimana memecahkan masalah secara efisien. Nah, program ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2024 sampai dengan Maret 2025 untuk sasaran 300 guru SMP, SMA, dan SMK, dan programnya akan dilaksanakan selama 5 bulan. Selanjutnya, baik, ini juga merupakan program baru Bapak Ibu dari Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Akan ada program Leadership Training for Principals and Supervisors. Jadi bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dapat mengikuti program ini. Dengan mengikuti program ini, Bapak Ibu secara holistik dapat memahami aspek manajemen sekolah, pengembangan kurikulum, strategi pengajaran, kepemimpinan transformasi, pengelolaan sumber daya manusia, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, manajemen data sekolah, dan strategi pengembangan profesional. Nah, program ini rencananya akan dilaksanakan bulan Juli 2024 dengan sasaran 75 kepala sekolah dan pengawas sekolah dan dilaksanakan selama 6 minggu. Program ini bekerja sama dengan Jiangsu Vocational Institute Teknologi di Cina. Selanjutnya dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru, ini juga merupakan program lanjutan Bapak Ibu dari program yang sebelumnya ada di tahun 2022 dan 2023. Yang pertama, Numeracy for Teacher Educators. Tadi kalau guru juga dibuka untuk numerasinya dan menjadi prioritas saat ini, maka dosen PPG dirasa juga perlu untuk ditingkatkan kompetensinya sehingga tahu permasalahan apa yang ada di dalam pada guru dan bisa menerapkannya pada calon guru yang diajar sebagai mahasiswa dari dosen PPG. Nah, di dalam program ini nanti Bapak Ibu dosen PPG dapat mempelajari model numerasi abad ke-21 yang diperlukan baik untuk pelajaran matematika maupun mata pelajaran lainnya. Sehingga nanti setelah mengikuti program ini diharapkan Bapak Ibu dosen PPG dapat memfasilitasi mahasiswa dengan menggunakan model numerasi abad ke-21 untuk mendesain pembelajaran yang terintegrasi numerasi yang berpusat kepada peserta didik. Program ini bekerja sama dengan Monash University, akan dilaksanakan di bulan Juli sampai dengan Agustus 2024 dengan sasaran kurang lebih 30 dosen PPG dan akan dilaksanakan selama 6 minggu. Untuk yang selanjutnya, bekerja sama dengan Western Sydney University, ada Literacy for Teacher Educators. Dosen PPG akan mempelajari konsep, pendekatan, dan strategi pembelajaran untuk menguatkan kecakapan literasi peserta didik. Program ini akan dilaksanakan bulan Agustus sampai dengan September 2024 dan program ini dibuka untuk 40 dosen PPG dan akan dilaksanakan selama 6 minggu. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, nah ini juga yang ditunggu-tunggu dari tadi kayaknya di chat sudah banyak ya, di Q&A juga. Apa saja persyaratan yang harus Bapak Ibu sahabat GTK siapkan? Karena bulan Maret ini sudah mulai pembukaan, maka Bapak Ibu bisa memperhatikan persyaratan yang dibutuhkan dan bisa mulai menyiapkannya dari sekarang. Yang pertama tentunya Bapak Ibu harus berkewarganegaraan Indonesia, baik Bapak Ibu GTK dan dosen PPG. Untuk Bapak Ibu sahabat GTK adalah guru ASN atau guru tetap yayasan, dan bagi Bapak Ibu dosen adalah dosen PPG tetap pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi guru. Yang kedua, Bapak Ibu harus memiliki NUPTK bagi Bapak Ibu sahabat GTK, dan Bapak Ibu dosen PPG harus memiliki NIDN dan terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Dikti atau PD Dikti.
Untuk pengalaman kerja bagi Bapak Ibu sahabat GTK dan juga dosen PPG, paling sedikit 2 tahun berturut-turut di satuan pendidikan atau di lembaga Bapak Ibu mengajar. Lalu untuk Bapak Ibu sahabat GTK, sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik strata 1, S1 atau D4, dan Bapak Ibu dosen PPG sekurang-kurangnya strata magister S2. Untuk salah satu persyaratan yang harus dipenuhi juga Bapak Ibu, dari salah satu kriteria di sini tidak boleh atau tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain selama menjadi penerima beasiswa. Jadi bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti beasiswa atau menerima beasiswa dari sumber lain, itu tidak diperkenankan untuk mengikuti program beasiswa ini. Lalu tentunya yang tak kalah penting, Bapak Ibu harus memiliki kemampuan penggunaan TIK dan juga memiliki jaringan internet yang memadai, karena tadi program ini dilaksanakan secara daring. Dan Bapak Ibu harus melampirkan surat rekomendasi dari atasan dan surat keterangan sehat dari puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Selanjutnya, persyaratan khusus yang harus Bapak Ibu penuhi, maksimum usia baik untuk Bapak Ibu sahabat GTK dan dosen PPG adalah 55 tahun per 31 Desember pada tahun pendaftaran ini. Lalu Bapak Ibu memiliki IPK sekurang-kurangnya 3 pada skala 4 dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Untuk Bapak Ibu sahabat GTK, TOEFL ITP minimal 450, Duolingo 75, setara dengan TOEFL IBT 45, IELTS atau IELTS 5 dan TOEIC 440. Bagi Bapak Ibu yang lulusan luar negeri, sertifikat ini dapat dikecualikan dan dibuktikan dengan ijazah dengan masa lulus tidak lebih dari 2 tahun terhitung dari tanggal pendaftaran. Bagi Bapak Ibu dosen PPG, minimum skor yang harus dipenuhi adalah TOEFL ITP 500 atau setara dengan Duolingo 100, atau juga bisa dengan menggunakan TOEFL IBT 61 atau IELTS 5,5 atau TOEIC 575. Sama seperti Bapak Ibu sahabat GTK, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri itu tidak harus melampirkan sertifikat ini, namun kelulusan tidak lebih dari 2 tahun terhitung dari tanggal pendaftaran. Selanjutnya, Bapak Ibu yang telah diterima nanti di dalam program ini di perguruan tinggi tujuan harus melampirkan letter of acceptance di dalam aplikasi pendaftaran. Yang selanjutnya, bagi Bapak Ibu sahabat GTK harus melengkapi SK penetapan ASN atau SK pegawai tetap dari ketua yayasan. Yang selanjutnya, Bapak Ibu harus juga melampirkan esai atau personal statement, di mana nanti ini akan dilampirkan di dalam aplikasi pendaftaran dan apa saja yang harus diisi di dalam esai atau personal statement ini. Yang terakhir, Bapak Ibu harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan studi, di mana formatnya ini juga akan dilampirkan di dalam aplikasi pendaftaran. Mungkin izin itu dari saya. Selanjutnya Bapak Ibu, kami akan memutar video aplikasi pendaftaran sehingga Bapak Ibu dapat menyimak video ini untuk bisa mengetahui bagaimana proses nanti Bapak Ibu mendaftar program beasiswa mikrokredensial ini. Tutorial pendaftaran program beasiswa non-gelar mikrokredensial melalui dana Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan LPDP Ditjen GTK Kemendikbudristek. Sistem informasi ini dapat diakses melalui link berikut. Dan setelah berhasil masuk ke sistem, user umum akan diarahkan ke laman portal beasiswa. Adalah halaman yang pertama kali muncul ketika user umum mengakses sistem informasi manajemen publikasi dan pendaftaran beasiswa non-gelar mikrokredensial LPDP GTK Kemendikbudristek.